warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di siang hari ini ya kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran bimbingan konsumen. Oke, baik anak-anak, gimana kabarnya selama beberapa bulan kita kan tidak ketemu ya karena ada mahasiswa PRT. Cukup gunakan itu aja ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Adakah yang tidak masuk hari ini saat apa? Siapa? Cynthia, sakit ya berarti di sini sakit. Apa dia? Anak-anak melanjutkan kegiatan kemarin kita ya yang sempat terputus, yaitu di mana anak-anak kemarin sudah mengisi angket lewat Google Form ya, untuk pilihan studi lanjutnya mau masuk di MIPA atau IPS atau Sosum atau Bahasa, seperti itu ya. Masih ingat nggak pilihannya masing-masing? Jadi materi kita hari ini adalah apa? Studi lanjut ke perguruan tinggi, atau saya mengenalkan anak-anak untuk studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu nanti juga ada berapa tiga. Satu apa? Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Jadi yang mau lanjut ke perguruan tinggi ada tiga itu ya, pilihannya nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kenapa sih Bu kok beratnya memberikan materi ini? Jadi nanti biar anak-anak mengetahui jenis-jenis perguruan tinggi itu seperti apa. Terus kemudian pada saat anak-anak sudah di kelas 12 nanti sudah tidak bingung lagi dengan pilihan jurusan atau pilihan kuliah yang akan kalian masuki nanti, sehingga tinggal apa? Pemantapan saja, kayak gitu ya. Khususnya ini kan sudah semester 2 ya, sudah kelas 11 itu nanti ada namanya pilihan mata pelajaran, jadi berbeda dengan kelas 10. Udah cek persepsi gambar. Anak-anak perhatikan gambar tersebut ya. Oke, di situ yang muncul itu gambar apa? Oke, air, ya, tulisan. Ya, jadi S-breakingnya adalah tebak gambar. Jawabannya apa Bu? Jawabannya adalah sesuai dengan persepsi dari diri kalian sendiri. Ada yang tadi bilang apa perahu Bu? Itu contohnya di situ kan ada perahu ya. Terus ada bendera layarnya. Terus ada yang tampak orang nggak? Ada. Ya, kecil sekali ya. Jadi berarti ya. Terus ada gunung, ada apa lautnya sangat luas sekali. Terus yang di pojok sana ada apa? Guru. Berarti penglihatan kalian, fokusan kalian lanjut ya, kita langsung materi aja ya. Ini lanjut. Persepsi kita hari ini adalah setelah lulus dari SMA ini kalian mau kemana? Ayo. Ya di sini nanti pulang setelah lulus. Jadi kira-kira berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Kamu apa? Memimpikan mau kemana? Menginginkan mau masuk apa? Ayo pilihannya ada apa itu? Perguruan tinggi, kedinasan, kerja, pilihannya 4 itu aja ya. Kalau yang menikah tidak saya masukkan karena apa? Masih belum sesuai dengan
lanjut kuliah berarti harus benar-benar saat ini ditentukan kalian mau masuk kemana. Bu saya mau kedinasan, bu saya mau TNI, Polri, pelayaran, terus kemudian mau masuk PTN, mau masuk di UNER, Bu. Coba sebutkan kampus yang ada di Indonesia yang kalian minati. Ya, kalau dari Bojonegoro ada Pak?
Iya, kalau Bintara berarti iya 6 bulan pendidikannya. Jadi nggak sampai 1 tahun. Lanjut dan terakhir apa? Nah ini yang mungkin jarang ada teknik. Ada yang tahu nggak politeknik itu apa? Kalau dulu itu hampir sama kayak akademi, cuma akademi sekarang kan sudah berganti menjadi politeknik atau vokasi. Vokasi itu kalau sekelas ini kayak anak SMK kayak gitu, di mana ada prakteknya. Bedanya cuma itu, bedanya politeknik sama universitas. Kalau politeknik berarti ada prakteknya. Universitas ya ada, tetapi tidak sebanyak yang politeknik. Jadi 40% kalian nanti ada praktek mata kuliahnya. Contohnya apa politeknik ayo? Ya. Poltekkes. Jadi kalau politeknik itu di jurusan itu adanya apa? Vokasi atau diploma ya. Jadi politeknik itu isinya diploma atau vokasi. Contohnya Poltekkes. Kemarin banyak loh yang masuk di Poltekkes Surabaya. Ada yang mau masuk di Poltekkes? Iya. Poltekkes Surabaya. Terus kemudian ada yang mau masuk Pekamalan enggak? Mutiara. Terus kemudian ada yang masuk Politeknik enggak? Free. Politeknik Negeri Surabaya atau apa ya namanya PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, jurusannya bagus-bagus loh di sana. Khususnya anak-anak IPA, jadi lebih dominan anak IPA yang masuk politeknik. Ya, jadi nanti sesuaikan. Kalau kamu sukanya di IPA, silakan ambil di IPA. Kalau IPS diambilnya di IPS. Kalau ada pilihan bahasa, pilihannya juga boleh ngambil bahasa. Dia mau di bahasa. Ya, bahasa aja. Ada yang bertanya nggak dari sini? Lanjut, perhatikan lagi ayo. Kelihatan nggak? Cara memilih mata pelajaran di kelas minat itu adalah pelajaran apa yang kamu sukai. Jadi anak-anak perhatikan dulu ayo. Yang pojok-pojok itu diperhatikan. Jadi pertama adalah minat. Minat itu keinginan dari hati nurani kamu ya. Kamu sukanya apa atau kesukaan kayak gitu. Pelajaran yang disukai, pekerjaan yang kamu inginkan mau jadi apa besok harus dihadirkan saat ini. Yang kedua, kalau bakat apa prestasi bawaan. Anak-anak di sini tadi pagi ada yang dapat juara enggak di kelas ini? Oke, jadi itu bisa dikatakan kamu mempunyai bakat bawaan kayak gitu. Karena nggak semua anak bisa mendapatkan prestasi. Boleh bidang seni, olahraga kayak gitu ya, atau akademik. Kalau akademik berarti apa? Ikut olimpiade, OSN di berbagai kampus. Unigoro ngadakan ikut, Unugiri ngadakan ikut, Surabaya yang swasta misalkan Unitomo, Untan, Tesida, silakan mendaftar. Dari sini paham nggak? Paham ya? Oke. Lanjut. Yang ketiga apalagi pertimbangannya? Nilaimu dari rapotmu semester 1 kan sudah keluar ya? Oke. Kamu pilih nilai 4
masuk. Karena besok itu sekolah kita mengadakan tes bakat minat. Besok. Iya besok 27. Kalau 10.3 berarti jawabannya di jam jam berapa yuk? Berarti jam 8 ya. Oke, selama 2 jam berarti sampai 10. Disiapkan gambar pulpen sama
Gizi itu juga diperlukan. Biasanya kalau pasien mau pulang itu ya kan dikasih lembaran brosur. Ya yang membuat itu adalah jurusan dari gizi. Misalkan sakit diabetes, makannya seperti apa, yang boleh apa, yang tidak boleh apa, mah apa, itu adalah ahli gizi. Lanjut, matematika, fisika untuk apa aja itu? Silakan baca. Itu kan satu paket. Mau tahu nggak kelasnya besok apa?
semua kampus ada. Yang pasti besok semuanya bagus gitu. Gak apa-apa. Bahasanya nanti bahasa Inggris kamu. Bahasa Inggrisnya. Di sini ada yang mau bertanya enggak? Sebelum selesai. Ada ya kalau tanya. Tadi yang katakan tadi mau. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau ya, anak-anak terakhir dari Biratna, gunakan waktu kalian di rumah dengan sebaik-baiknya. Mau ulangan semester berarti harus apa? Belajar. Yes. Kurangi kegiatan yang kurang bermanfaat. Misalnya pergi dengan teman ke warung ngopi kayak gitu ya. Mau ulangan semester